selamat sore. Salam sejahtera. Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Tidak henti-hentinya ya, atau tidak bosan-bosannya ya untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Ikuti Kak Ana berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami mau memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini, agar kami menjadi anak-anak yang Tuhan cinta. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sore hari ini kakak tidak sendiri, tapi kakak ditemani oleh Kak Moses dan Kak Lena. Oke, kita mau memuji Tuhan dengan tangan kita, kaki kita, dan mulut kita. Oke, Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Ikutin gerakannya Kak Moses dan Kak Lena ya. Musik. Dua
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Om Toto. Selamat sore adik-adik semua, di mana saja adik-adik berada mengikuti ibadah sekolah minggu lewat streaming ini. Sore hari ini Om Toto sangat senang adik-adik masih senang dan suka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, sore hari ini Om Toto rindu untuk kita dengar firman Allah, untuk kita dengar didikan Tuhan, nasihat Tuhan dengan sikap yang baik ya. Adik-adik dengan tenang memperhatikan firman Allah, ada berkat yang besar, ada berkat yang besar ketika adik-adik sempat untuk dengarkan firman Allah. Jadi didikan, ada kuasa ketika adik-adik duduk dengan tenang, dengar firman Allah. Ada berkat tersendiri untuk adik-adik sekalian. Puji Tuhan, sore hari ini Om Toto akan menyampaikan kebenaran firman Allah dalam judul ya, dalam tema kendalikan keinginanmu ya. Kendalikan keinginanmu. Jaga keinginan-keinginan apa yang kita harus kendalikan. Jangan sampai ingin itu minta dengan papa, minta dengan mama, tidak dikasih ngambek, tidak ya. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jaga keinginan kita agar kita diberkati Tuhan. Sebab ada satu pribadi yang tidak bisa jaga keinginannya, maka dia binasa. Sangat disayangkan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan pribadi ini, tapi dia tidak bisa untuk kendalikan keinginannya. Om Toto akan angkat di dalam firman Allah kisah penyelamatan Allah kepada keluarganya Lut. Yuk, adik-adik, siapa tahu Lut siapa? Lut ini adalah keponakan dari Bapak Abraham. Bapak Abraham bawa Lut, dia ikut keluar. Tuhan katakan, Abraham, aku panggil engkau keluar dari kampung halaman, keluar dari sanak saudara. Abraham berjalan, Lut juga ikut Abraham dari kota ke kota, terus sampai dia di tanah Israel. Ya, jalan. Nah, kita boleh melihat bagaimana orang yang ikut keinginan Tuhan. Lut diberkati. Dan Lut ambil satu daerah. Dia tinggal di Sodom dan Gomora. Ada satu kota di sana. Dia lihat, tanah ini bagus, tanah ini subur. Lut, dia diam di sana dengan kawanan kambing dombanya yang banyak sekali. Karena dia ikut Abraham. Abraham diberkati, Lut diberkati. Dia jalan ikut bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati akan Lut. Tapi ingat, Lut ada di kota Sodom dan Gomora. Kota ini sangat jahat sekali. Jahat sekali kota ini. Dan kita boleh melihat bahwa orang yang semakin jahat, ingat, Tuhan benci kepada kejahatan. Jahatnya tambah. Akhirnya Tuhan tidak kasih ampun lagi kepada Sodom dan Gomora. Ingat,
Adik-adik berhenti. Kalau ada yang masih perbuatan jahat, ada kata-kata jahat, lakukan kejahatan, berhenti hari ini. Jangan sampai nanti Tuhan lawan kita. Minta ampun sama Tuhan. Jangan seperti anak-anak di kota Sodom dan Gomora. Semuanya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat. Berhenti berbuat jahat. Allah melawan orang yang jahat. Ya, mari kita lihat. Ini kisah ada di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Kota Sodom dan Gomora, kota yang begitu jahat adanya. Nah, kita boleh melihat satu saat Abram ingat, karena Abram dekat sama Tuhan. Tuhan kasih tahu, Abraham, Sodom dan Gomora aku akan binasakan karena terlalu jahat. Sudah tidak ada ampun lagi. Adik-adik, batasi. Berhenti berbuat jahat. Jangan sampai Tuhan tidak kasih ampun lagi sama adik-adik yang terus jahat, hari ini jahat, besok jahat, lusa jahat. Berhenti berbuat jahat. Hari ini kita membaca kota Sodom dan Gomora. Anak-anak kecil mulai jahat sampai orang besar. Dan Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, aku akan binasakan kota Sodom. Abraham terus dia berdoa. Ada doa syafaat. Dia berdoa kepada Allah. Allah, masa Tuhan akan bakar itu kota Sodom dan Gomora? Kalau ada 50, jangan Tuhan binasakan. Tuhan katakan, udah ada 50. Dan Abraham lagi tawar sama Tuhan. Dia berdoa. Adik-adik, gimana hari ini? Siapa yang berdoa? Ayo, siapa yang berdoa pagi? Siapa yang berdoa siang? Siapa yang berdoa malam? Ayo, adik-adik, doa menggetarkan hati Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa adalah orang yang dekat sama Tuhan, yang minta petunjuk sama Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan. Adik-adik, ayo. Siapa yang berdoa pagi ini? Dan siapa yang tidak berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, besok saya mau berdoa. Sebab ketika kita banyak berdoa, Tuhan banyak bekerja untuk kita sekalian menolong. Kalau ada papa susah, kalau ada mama susah, kalau ada kesukaran di keluarga, Tuhan tolong papa, Tuhan tolong mama, Tuhan tolong keluarga kami Tuhan. Tuhan dengar. Abraham juga begitu. Abraham berdoa, Tuhan tolong, di sana ada keponakanku Lut. Masa 40 Tuhan binasakan? Dan katakan tidak ada 40. 30 Tuhan, masa Tuhan mau bakar Sodom dan Gomora? Tuhan sayang kepada Abraham, dekat dengan Abraham. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang beriman sama Tuhan, orang yang suka berdoa. Sehingga Abraham dibilang bapak orang beriman. Orang yang dikatakan beriman adalah orang yang suka berdoa. Sampai 20, Tuhan, masa Tuhan akan binasakan Sodom dan Gomora? Kalau ada 20, enggak ada 20 orang percaya Tuhan. Tuhan, kalau 10 Tuhan, masa Tuhan binasakan? Nah ini, mari adik-adik ya, suka berdoa. Tuhan dengar doa kita. Dan Tuhan kirim.
Karena doanya Abraham, Tuhan kirim malaikatnya ke kota Sodom dan Gomora. Oh, kita banyak berdoa, Tuhan datang untuk menolong. Banyak berdoa, sampaikan dengan Papa, dengan Mama, banyak doa ya. Papa banyak doa, Mama banyak berdoa, Kakak ayo banyak berdoa, Cece ayo banyak berdoa, Meme ayo kita banyak berdoa, supaya Tuhan menolong kita. Abraham berdoa, ya, maka malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora. Begitu dia datang ke kota Sodom dan Gomora, apa jadi? Orang-orang Sodom dan Gomora lihat, wih, ini tamu lain. Jahatnya orang kota Sodom dan Gomora. Lot, kasih kami orang itu yang datang tamu ini. Lot katakan, tidak, ini tamuku. Jahat sekali kota Sodom dan Gomora. Dia mau ambil tamu itu, dia mau bersenang-senang tamu itu. Dengan tamu itu, Tuhan lihat jahat sekali ini kota Sodom dan Gomora. Terus apa jadi? Ketika orang banyak mau menyerbu rumahnya Lot, mau mengambil tamu ini, Lot katakan, jangan ganggu tamu saya, jangan ganggu tamu saya. Saya punya anak 2 gadis, kamu mau apakan silahkan, tetapi jangan ganggu tamu saya. Oh, dia tidak mau. Orang Sodom dari kecil sampai besar jahatnya, mau merebut tamu ini. Iya, mau dipakai seneng-seneng. Tuhan sangat murka. Apa jadi adik-adik? 2 malaikat ini katakan, buta kamu semua. Tuhan butakan semua ini. Kalau kita jahat, sampai tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, Tuhan kasih buta kita. Tidak lihat apa-apa nanti. Ingat, berhenti berbuat jahat. Ngomong sama mama jahat-jahat, berhenti. Ngomong sama yang lain jahat-jahat, berhenti. Melakukan kejahatan sama papa, sama guru kelas, sama orang tua, berhenti. Jangan sampai nanti Tuhan butakan kita. Ya, adik-adik, jadi anak manis ya. Apa jadi? Malaikat itu datang. Ayo, Lot, istri Lot, atau ibu Lot, anak-anaknya Lot, ayo kita keluar dari Sodom dan Gomora ini. Karena ada doanya Abraham. Malam itu, istri Lot, bapak Lot, anak-anaknya Lot 2, jadi semua 4 orang. Malaikat Tuhan datang 2 orang, 1 pegang kiri, 1 pegang kanan. Ayo kita semuanya pergi. Sebab dari tadi Lot dikatakan, ayo keluar baik-baik. Lot tidak mau, istri Lot tidak mau. Lambat sekali. Tuhan mau binasakan. Kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan sampaikan pasti jadi. Jangan main-main sama firman Tuhan. Tuhan katakan Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak lihat kota itu besar. Kalau ada kejahatan di sana, Tuhan akan tumpas itu semua. Apa jadi adik-adik? Istri Lot tidak mau, lambat sekali diajak keluar. Tuhan sayang kepada Lot, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, karena ada doanya Abraham. Adik-adik, apa jadi? Malam-malam ini istri Lot dibawa lari keluar. Anak-anaknya Lot dibawa pada pagi hari.
sebelum Sodom dan Gomora dibakar habis. Malaikat Tuhan bilang, istri Lut, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat harta, jangan lihat kota Sodom, jangan lihat kekayaan kota Sodom. Lari, jangan menoleh ke belakang. Jaga keinginan, bersyukur sama Tuhan, Tuhan sudah selamatkan. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai firman Tuhan, hentikan. Pagi-pagi subuh, malaikat Tuhan bawa keluar Lut bersama istrinya, bersama anak. Lari. Begitu fajar menyingsing, itu kota Sodom dikirimkan api dari langit. Bakar semuanya. Semuanya hancur, semuanya kota Sodom dan Gomora. Lut dia keluar sama istrinya, sama anak-anaknya, dipegang oleh dua malaikat. Lut, istri Lut, anak-anak Lut, mari kita pergi ke pegunungan naik, sebab ini sedang dibakar oleh Tuhan. Ya, terus Lut bilang, Tuhan, malaikat Tuhan, saya tidak kuat. Kalau sampai ke pegunungan saya tidak kuat. Saya mau lari ke Soar saja. Tuhan izinkan karena dia tidak kuat. Maka kota Soar tidak dibinasakan. Seharusnya kota Soar itu binasa. Dia lari ke kota Soar. Di sana Lut istirahat. Tetapi istrinya Lut tidak percaya. Keinginannya, oh saya punya hartanya, saya punya banyak harta, saya punya banyak uang, saya punya banyak kekayaan. Bagaimana saya? Keinginannya tidak dijaga. Dia tidak bisa kendalikan keinginannya. Apa jadi adik-adik? Istri Lut dia menoleh ke belakang. Dia tidak percaya sama firman Tuhan. Dia tidak percaya sama firman Allah. Apa jadi adik-adik? Ketika dia menoleh ke belakang, tidak denger-dengeran sama malaikat Tuhan. Dia lihat, langsung binasa. Dia heran lihat bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dia tidak percaya akan firman Tuhan. Binasa dia. Dia langsung kaku jadi tiang garam. Ingat, kalau kita tidak bisa kendalikan hati, bukan kebaikan kita alami, kebinasaan yang kita dapati. Adik-adik, kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan membuat kita ada sampai pada saat ini. Ada berkat, ada segala sesuatu, jaga keinginan. Kendalikan keinginan. Mana keinginan-keinginan yang salah? Hentikan, kendalikan. Oh ini keinginan salah. Keinginan harus suka doa, harus suka baca firman Tuhan. Jangan sampai tidak sempat berdoa. Lihat laptop aja, lihat HP saja, hati-hati. Kok ingin lihat HP, main game siang malam, hati-hati. Nanti mata bisa buta. Kok kita tidak kendalikan keinginan. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk baca firman, ada waktu untuk berdoa. Jaga keinginan kita. Mana keinginan yang salah? Kalau mama nasihati, nak, tidak boleh itu. Jaga keinginan. Ya mama, baik mama, turuti. Maka kita akan diberkati. Belajar taat. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berhenti lakukan seperti istrinya Lut. Jadi binasa dia karena dia tidak taat, tidak mau kendalikan keinginannya. Sore hari ini kita
mau berdoa, menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita. Biar Tuhan jaga hati ini sehingga kita tidak salah dan kita diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan berdoa, Tuhan tolong saya tidak akan seperti istrinya Lut. Tidak bisa jaga keinginan, tidak bisa kendalikan keinginan, dia jadi binasa. Kita tunduk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami, keinginan-keinginan kami. Kalau ada yang salah, Tuhan ampuni. Dan kami akan stop hari ini. Agar keinginan-keinginan kami boleh sesuai dengan keinginannya Tuhan, keinginan firman Tuhan, keinginan orang tua. Kami mau belajar taat sehingga kami akan sukses. Bukan saja kami binasa seperti istrinya Lut, dia binasa, dia hancur, dan dia alami hukuman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kalau kita punya sikap yang tertib akan membawa kita pada kedamaian dan kenyamanan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ini yang mau kita nyatakan adalah sikap tertib. Sikap tertib dengan mengendalikan keinginan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Yuk bangkit berdiri. Kita mau menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Dan juga harus hati-hati menggunakan tangan, kaki, dan mulut ya adik-adik. Oke, siap? Ikutin gerakannya Kak Moses dan Kak Lena ya. Musik! Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, Kakimu. hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, Kakimu. hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, Mulutmu. hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Puji Tuhan adik-adik. Berakhirlah ibadah ini. Ibadah penutup akan dibawakan oleh Om Totok. Adik, mari kita akan berdoa kepada Tuhan lewat lagu yang kita sudah dengar, lewat firman Allah yang kita sudah dengar. Hati-hati gunakan mata,
tangan dan kaki. Terlebih hati-hati kita gunakan. Hati kita perlu selalu dikendalikan. Mari kita datang berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih buat firman Tuhan, agar kami menjaga kaki kami, mata kami, tangan kami, selalu di dalam kendali daripada firman. Takut akan Tuhan, terlebih kami akan jaga hati kami selalu terkendali. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Permulaan segala hikmat ada dalam hidup kami. Dari kecil kami belajar takut akan Tuhan. Besar dan terus besar, kami juga terus akan takut akan Tuhan. Berkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman Allah, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati, berkati orang tua mereka, peliharakan mereka, sertai mereka. Kemurahan Allah berlanjut saat ini sampai selama-lamanya. Biar berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun, menyertai, memberkati anak-anak semua, dan juga saudara-saudara mereka, orang tua mereka saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Tuhan memberkati.